Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Widya Tami yang hebat. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, mari sekarang kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini di tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya, pembelajaran pertama. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis informasi penting tiap paragraf dari teks non-fiksi. Yang kedua, membuat peta pikiran berdasarkan informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Yang ketiga, menganalisis perbedaan musim sebagai akibat dari terjadinya revolusi bumi. Dan yang keempat, kita akan menulis ringkasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Pernahkah kalian mendengar peribahasa sedia payung sebelum hujan? Nah, itu cocok sekali dengan saat ini, di mana saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Nah, pada awal tahun 2021 ini, beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, hingga daerah khusus ibu kota Jakarta itu terendam oleh banjir. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca di buku tematik halaman 57 mengenai banjir bukan sekedar bencana alam. Silahkan anak-anak membacanya dengan teliti dan seksama ya. Teks tersebut yang telah kita baca tadi itu merupakan teks agak panjang yang terdiri dari 150 sampai 200 kata. Nah, pada teks tersebut kita juga dapat menemukan gagasan utama dan informasi penting. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan inti atau pokok dari suatu bacaan atau paragraf. Gagasan utama biasanya terletak di awal, tengah, ataupun akhir dari paragraf. Yang kedua, itu ada gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung adalah gagasan atau kalimat yang mendukung gagasan utama. Selain itu, terdapat juga informasi penting yang merupakan ide atau inti dari bacaan. Lalu, bagaimanakah hubungan antara gagasan utama dan informasi penting? Jadi, gagasan utama itu mengandung informasi penting dari teks bacaan. Nah, setelah anak-anak membaca teks tadi, banjir bukan sekedar bencana alam, silahkan kalian membuat peta pikirannya ya. Kalian dapat mengkreasikannya dalam bentuk maupun warna yang berbeda, sehingga nanti hasilnya dapat lebih menarik. Sekarang, ayo kita amati gambar di samping. Apa yang berbeda dari keempat gambar di samping? Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, kalau kita perhatikan di situ ada yang cuacanya atau musimnya panas, kemudian gugur, dingin dan semi. Bahkan ada hujan saljunya juga ya. Nah, musim apa sajakah yang ada di Indonesia? Jika kalian tahu, sebutkan. Mengapa musim di Indonesia berbeda dengan musim-musim di luar negeri? Tulislah jawaban kalian lalu kirimkan ke WhatsApp grup kelas ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita membaca di buku tematik halaman 59. Judulnya ada 2, ada 4. 2 apanya ya? 4 apanya ya? Ya, untuk lebih mengetahuinya, ayo kita membaca bersama-sama. Silahkan anak-anak membacanya dengan teliti dan dengan sama ya. Nah,
Coba perhatikan gambar di samping. Fenomena apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Fenomena tersebut merupakan revolusi bumi, yaitu perputaran bumi terhadap matahari. Setiap saat, bumi berevolusi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, satu putaran itu membutuhkan waktu 365 hari, 9 menit, 10 detik. Dampak dari revolusi atau perputaran bumi mengelilingi matahari tersebut adalah perbedaan siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan kenampakan rasi bintang, dan juga terjadinya gerhana bulan dan matahari. Jadi, perbedaan ataupun perubahan musim yang terjadi di bumi itu terjadi akibat adanya revolusi bumi. Nah, di negara-negara subtropis yang mengalami 4 musim, maka pembagian musimnya itu seperti ini. Apabila kita perhatikan antara belahan bumi utara dan antara belahan bumi selatan, itu akan berlawanan musimnya. Ketika belahan bumi utara musim dingin, maka belahan bumi utara musim panas. Begitu juga sebaliknya. Ketika belahan bumi utara panas, maka belahan bumi utara selatan musimnya adalah musim dingin. Sedangkan ketika belahan bumi utara itu musim semi, maka belahan bumi selatan musim gugur. Ketika belahan bumi utara musim gugur, maka belahan bumi selatan itu mengalami musim semi. Sedangkan untuk negara tropis seperti Indonesia itu hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, mari kita renungkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja yang sudah kamu pahami dari materi yang diajarkan hari ini? Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai? Dan kegiatan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak dapat menyuarakannya melalui voice note di grup kelas ya. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa hari ini. Jika ada yang masih tidak kalian pahami tentang materi hari ini, silahkan bisa bertanya ke ibu guru melalui grup WhatsApp ya. Tetap semangat belajar, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.